sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan materi selanjutnya yang akan dibahas oleh kelompok 4. Kelompok 4 dari grup 606.05 ya. Kita bagian kelompok 4 dan kita akan membahas tentang cara membuat rapor versi digital. Kenapa versi digital? Karena memang sudah zaman digital, semua serba digital ya. Semua guru-guru semua sudah pada tahu bahwa sekarang membagi rapor tidak seperti dulu lagi, dan artinya itu semua kita sebagai guru harus menguasai teknologi. Semua guru tidak terkecuali, bukan hanya urusan wali kelas saja, tetapi kita semua harus bisa. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui lebih detail barangkali oleh ahlinya menurut anak-anak gitu. oleh guru yang kompeten di bidang itu, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Arif Bustanuddin Adidis dari SDN Gentong, Kecamatan Cisaat. Mari kita mengikuti paparan membuat rapor versi digital. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini saya sedang belajar menjadi presenter di forum sebelumnya. Rapot K13 ini banyak sekali aspek penilaiannya, dari spiritualnya, KI1 spiritual, kemudian berapa rata-ratanya. Nah, itu kebanyakan guru mengalami kesulitan. Kemudian akhirnya saya juga mendownload dari beberapa situs yang dibagikan oleh rekan-rekan operator pun rekan-rekan guru. Ketika saya pelajari rumus pengolahan nilai K3 dan KI4-nya, ternyata tidak sesuai dengan petunjuk penulisan rapor. Oleh karena itu, saya mencoba membuat aplikasi rapor sendiri yang memang menurut saya sebagai pembuatnya sudah berusaha sesuai dengan Juklak dan Juknis dari penulisan rapor K13. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Selanjutnya inilah bentuk dari rapor K13. Ini pada halaman pertama di sana ada home. Ya. Ini adalah gambar dari home. Home ini tempat pertama kali kita melihat, sebelum kemana-mana harus dari home dulu. Jadi ketika Ibu bingung ini ada di posisi mana ketika mengisi aplikasi, maka Bapak dan Ibu klik saja gambar home atau gambar rumah ini, maka Ibu akan kembali berada di posisi ini. Ya. Apa saja yang ada di dalam home ini? Yang pertama, ini ada bagian revisinya KD-nya. Jadi di 2018 ini yang saya buat yang terbaru 2018, karena yang ada itu yang baru 2018 yang terbaru. Nah, kemudian aplikasi ini bersifat lebih mudah, lebih cepat Bapak Ibu mengisinya, dan tepat dalam perhitungannya. Kemudian aplikasi ini juga sudah cukup untuk 50 siswa. Sedangkan aplikasi yang lain paling hanya memuat 30 siswa ataupun 40 siswa. Nah, yang saya buat ini 50 siswa. Jadi cukuplah untuk Bapak Ibu yang kelasnya kelas gemuk. Kemudian di sini juga ada cara pakainya. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Nah, kita mulai saja pada langkah pertama kita. Ibu, ini ada gambar tangan ya, atau gambar jari. Ibu klik data sekolah. Nah, ketika Ibu klik, ya,
maka akan muncul halaman seperti ini. Di atasnya data sekolah. Di data sekolah, Bapak Ibu isi data sekolah sesuai dengan pertanyaannya. Nama sekolah, contohnya ini nama sekolah SD Estipar, SDN Gentong, dan lain-lainnya. Kemudian lihat Ibu nomor statistiknya, kemudian alamat sekolahnya, telepon. Nah, ini pokoknya untuk data sekolah silahkan diisi yang latar belakangnya berwarna putih. Kalau yang berwarna abu-abu ini tidak bisa diganti. Ya, jadi yang bisa Ibu isi, yang bisa diganti-ganti hanya yang latar belakang putih. Kemudian setelah ini terisi, isi pula nama gurunya, nama kepala sekolah. Setelah diisi oleh Bapak Ibu, langkah selanjutnya isi KKM. KKM ini harus Bapak Ibu pahami bahwa KKM adalah nilai terendah dari setiap kelas. Misalkan KKM kelas 1 berapa? Misal 75, kelas KKM kelas 2 misalkan 60. Kemudian kelas 3 dan seterusnya. Nah, itu dari ke-6 kelas Ibu cari nilai yang paling rendah. KKM yang paling rendah. Nah, jadi KKM sekolah itulah adalah KKM terendah dari tiap kelas. Ibu silahkan isi, Bapak Ibu. Nah, nanti hasil dari pengisian KKM ini akan menjadi akan menjadi patokan dalam menentukan rentang predikat. Bapak Ibu lihat dari 60 itu 100 dikurangi 60 KKM-nya, kemudian menjadi 40. 40-nya dibagi 3 jadi 13,3. Nah, inilah yang disebut panjang interval. Panjang interval, bila anak mendapatkan nilai kurang dari 60, maka predikatnya D. Ketika anak mendapatkan nilai dari 60 sampai dengan 73, anak mendapatkan predikat C. Untuk selanjutnya, dari 73 sampai dengan 87, anak mendapatkan predikat B, dan 87 sampai dengan 100 anak mendapatkan predikat A. Bapak Ibu perlu ketahui, ini akan berubah predikat ini secara otomatis. Ketika Ibu di sini angka 70 saja, maka rentang predikatnya pun berubah. Jadi ini Bapak Ibu nggak perlu lagi ngitung-ngitung rumus atau mengolah nilainya, karena ini sudah otomatis sudah dibuat rumus supaya hasilnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi. Silahkan digonta-ganti ini KKM-nya berdasarkan KKM yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, bila KKM hasil perhitungan tidak sesuai, nah ini ada solusinya lagi. Silahkan saja Bapak Ibu masukkan ketiga angka ini. Terserah berdasarkan keputusan di sekolah Bapak Ibu ya. Kita lanjutnya ke klik lagi, ada terakhir nih langkah ketiga, home. Bapak Ibu klik home. Nah, ketika klik home maka kita akan kembali ke halaman awal. Nah, data sekolah sudah diisi. Sekarang Bapak Ibu mengisi data siswa. Sini ada gambar tangan Bapak Ibu ya. Tinggal klik data siswa. Nah, Ibu klik, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, data siswa.
Ya, kita lanjut lagi. Eh, di data siswa ini berisi apa saja? NIS, NISN, NISN, nama siswa, jenis kelamin, agama, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya. Panjang sana Bapak Ibu ya. Silahkan diisi. Nah, ini mudahnya Bapak Ibu cukup tinggal copy paste saja kalau punya data dari Dapodik. Tinggal copy dari Dapodiknya, kemudian di paste atau di paste sesuai dengan kolomnya. Jika sudah Bapak Ibu mengisi data siswa atau data peserta didik, klik lagi ke home Bapak Ibu ya. Klik lagi ke home, maka akan muncul lagi seperti ini. Ya. Setelah Bapak Ibu mengisi data siswa, kita pindah sekarang ke data absensi. Di data absensi, maka slide-nya halaman selanjutnya adalah seperti ini. Data absensi. Di data absensi ini, langkah pertama Bapak Ibu mengisi absen dalam 1 bulan. Per bulan maksud saya. Bulan Juli sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Juli, Agustus. Oh, ini ada yang lupa ya. Ini maksudnya iya, harusnya ganti, tapi lupa. Nah, ini bisa kita ganti, sesuaikan saja ini sesuai dengan bulannya. Absensi. Kemudian kalau absensi sudah terisi, Ibu atau Bapak silakan isi saran per siswa. Misalkan bunga, contohnya bunga kania, sarannya apa untuk bunga kania. Nah, untuk anak selanjutnya pun sama syarat. Usahakan setiap anak memberikan saran sesuai dengan faktanya ketika berlangsung dalam 1 semester itu. Karena kita kan di K13 menganut penilaian otentik. Nah, oleh karena itu setiap saran dalam setiap anak pasti berbeda-beda. Nah, itu ya. Tinggal isi di sebelah sini untuk isi saran. Jika sudah Bapak Ibu mengisi absensi dan saran, Bapak Ibu kembali ke home, klik gambar rumah ini, atau yang sebelah sini juga boleh. Ya. Selanjutnya kita kembali ke home. Data sekolah sudah, data siswa juga sudah, absensi juga sudah. Nah, kita sekarang ke bagaimana KD-nya. Di beberapa sekolah kita klik dulu KD ya. Klik KD KI 3, maaf KD KI 3. Karena nanti di KI 4 berbeda lagi KD-nya. Kita klik KD KI 3, maka seperti ini. Kita menuju halaman KD KI 3. KI 3 ini adalah pengetahuan. Aspek-aspek pengetahuannya. Di aspek pengetahuan ini, silakan Bapak Ibu cermati KD-nya ini sesuai dengan kurikulum sekolah masing-masing. Karena ada beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berintegrasi dengan TIK, berintegrasi dengan pendidikan agama yang lebih luas lagi, ini pasti akan menambahkan KDKI 3-nya ini. Ini Bapak Ibu, kita ini karena nggak bisa maju ke slide selanjutnya, kita rubah aja ini. Slide ini. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi saja ya. Tadi macet di halaman selanjutnya untuk slide-nya. Tadi kita sudah sampai di KI 3 ya. Sekarang kita masuk ke KI 4.
Iya. Di KI 4 Bapak Ibu bisa isi seperti ini. Ya. Tapi ini sudah saya siapkan, sudah saya isikan. Bila ada yang kurang atau Bapak Ibu mau rubah, ini bisa diedit sama Bapak Ibu, ya. Itu KI 4 sudah, KI 3 sudah. Kalau Ibu misalkan mau mencocokkan, melihat kembali lagi ke KI 3, ini sudah ada tombolnya. Bapak klik KI 3, nah, maka kita akan kembali ke KI 3. Nah, kenapa saya buat KI 3 dan KI 4 berdekatan, berjejer? Karena memang kadang-kadang kita suka membandingkan. Di KI 3-nya apa ya? Nah, kalau di KI 3-nya seperti ini, misalkan saya beri contoh, KI 3-nya memahami kisah keteladanan Nabi Yunus. Nah, untuk KI 4-nya apa ya kira-kira yang cocok? Nah, kita lihat KI 4-nya. Jadi langsung di sini menceritakan. Oh ya, jadi anak memiliki keterampilan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus. Nah, ini sudah saya. Kalau Bapak Ibu sudah kira-kira tidak ada perubahan untuk KD di KI 3 dan KI 4, Bapak Ibu klik lagi ke gambar home. Iya. Kemudian nanti kita akan mengisi nilai KI selanjutnya. Untuk moderator sedang azan kumaha?